warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih bersemangat dalam melanjutkan PJJ pada hari ini. Ananda semua, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada KD 3.4 yang pembahasannya berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Nah, masa pertama yang akan kita bahas yaitu masa revolusi kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Harapannya setelah Ananda mempelajari bab ini, Ananda dapat memahami perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Kemudian Ananda dapat mengidentifikasi jenis perubahan persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Nah, penasaran tidak dengan pembahasan ini? Yuk langsung saja kita ke materi pembahasannya. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan pegangan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, sehingga saat itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden dan wakil presiden beserta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Lembaga-lembaga tinggi negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 aturan peralihan secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Kemudian yang kedua, dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, melihat ini, Belanda menjadikan situasi ini dengan menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden yang berdasarkan pasal 4 aturan peralihan tadi.
propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa Presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku selama 6 bulan kalau berdasarkan pasal 4 aturan peralihan tadi. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya maklumat ini jelas menyimpang terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Maklumat yang kedua yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut azas demokrasi. Nah, selanjutnya maklumat yang ketiga yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat Pemerintah 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem ini hanya berlaku mulai tanggal berlakunya tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir III sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali pada tanggal 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer, yaitu yang pertama Kabinet Amir Syarifuddin I, mulai berlaku 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin II. Ini berlaku 11 November 1947 sampai 29 Januari 1947. Yang ketiga ada Kabinet Hatta I, mulai berlaku 29 Januari 1948 sampai 19 Agustus 1949. Yang berikutnya ada Kabinet Darurat, yaitu kabinet yang diketuai oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Ini berlaku 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan yang berikutnya ada Kabinet Hatta II. Ini berlaku 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Nah, kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama. Sering terjadi rombongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat semakin menderita, sehingga periode NKRI berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Kongres
ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya, pertama ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso yang memiliki tujuan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Namun alhamdulillah pada tanggal 30 September 1948 pemberontakan PKI di Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh masyarakat atau oleh rakyat. Berikutnya ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang dikenal dengan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Indonesia, Cisayong, Jawa Barat. Nah, untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Beber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, itulah beberapa pembahasan kita terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi. Nah, untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang persatuan dan